Shalom, selamat bertemu kembali bersama anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Baik, pada hari ini kita akan kembali memulai kegiatan pembelajaran kita. Namun perlu Ibu sampaikan bahwa hari ini adalah materi terakhir di semester ini. Jadi mohon kepada anak-anak supaya selalu terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, Ibu akan mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Berkati kami semua, sehingga pembelajaran ini boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk materi hari ini berbicara tentang toleransi, bagian dari kehidupanku. Dasarnya di dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40 dan Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, bagian A, pengantar. Indonesia adalah sebuah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk. Berbagai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar merupakan kekayaan yang harus disyukuri. Akan tetapi perbedaan tersebut juga dapat menjadi masalah besar dalam kehidupan bersama. Misalnya terjadi konflik dan perpecahan dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, sikap toleransi adalah kepastian dalam kehidupan bersama agar tercipta lingkungan yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kedamaian, keadilan, dan cinta kasih. B. Toleransi dalam kehidupan bersama. Toleransi diartikan sebagai sikap bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran berarti orang yang dapat menerima, menanggung, dan menahan diri untuk bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang beraliran lain. Ada 3 macam toleransi dalam agama, yaitu yang pertama, toleransi negatif. Adalah sikap yang tidak menghargai dan menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lain, serta tidak menerima penganutnya tetapi membiarkan saja karena menguntungkan, misalnya dari segi keamanan dan ketentraman, atau karena sikap acuh tak acuh terhadap agama lain. Yang kedua, toleransi positif adalah sikap yang menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lain, namun menerima atau menghargai para penganutnya. Dan yang ketiga, toleransi ekumenis adalah sikap yang menerima dan menghargai isi ajaran agama dan keyakinan lain, pandangan dan para penganutnya, karena pengakuan bahwa di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran yang dapat memperkaya dan memperdalam ajaran, pandangan, dan kepercayaan sendiri. C. Toleransi dalam ajaran Kristen. Toleransi merupakan sebuah konsep yang berulang kali dapat kita temukan di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel diminta untuk mengasihi orang asing yang tinggal bersama mereka. Dasarnya dalam Ulangan pasal 10, Mazmur pasal 146, dan Imamat pasal 19. Boleh nanti kalian membuka sendiri Alkitabnya. Dan juga dalam kitab Perjanjian Baru, konsep toleransi tampak dalam kisah murid-murid Tuhan Yesus yang menemukan orang-orang tertentu
yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40. Sikap dan ajaran Tuhan Yesus mengenai toleransi juga tampak ketika Tuhan Yesus sedang mengajar dan banyak orang yang datang kepadanya sambil membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada Yesus. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 16. Melihat hal itu, murid-muridnya marah dan mengira kehadiran anak-anak itu mengganggu. Namun Yesus justru memerintahkan murid-muridnya untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Berkaitan dengan teladan Tuhan Yesus, maka sebagai orang Kristen, termasuk remaja, kita memiliki dasar yang kuat untuk toleran dengan semua orang. D. Melihat kembali apa yang telah dipelajari. Toleransi dalam kehidupan beragama sangatlah penting. Sikap toleransi tidak hanya dikembangkan di gereja dan masyarakat, namun juga di sekolah. Beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh remaja untuk memiliki sikap hidup toleran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan saling mengenal secara mendalam. Dengan berjumpa dan mengenal orang-orang yang berbeda dengan kita, akan muncul pemahaman pada diri kita mengapa orang-orang dengan agama tertentu melakukan praktik agamanya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai. Hal ini terjadi karena mengakui bahwa setiap agama mempunyai keistimewaan atau keunikan tersendiri, supaya remaja terhindar dari sikap mau menang sendiri, egois, sombong, dan sikap merendahkan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan rasa saling percaya dalam kemajemukan. Rasa saling percaya akan mengikis prasangka, mudah curiga, pandangan yang stereotipikal atau prasangka yang tidak tepat, dan sebaliknya akan menumbuhkan sikap rasional dan toleransi. E. Perlunya transformasi lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang utama adalah keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat. Beberapa komitmen untuk menuju kepada transformasi lingkungan antara lain. Yang pertama, komitmen pada budaya tanpa kekerasan dan menghargai kehidupan. Yang kedua, komitmen kepada budaya solidaritas dan relasi yang setara serta adil. Ketiga, komitmen kepada budaya menghormati hak-hak asasi manusia dan kerjasama yang setara antar individu. Yang keempat, komitmen kepada budaya toleransi dan hidup dalam kebenaran. Kita masuk ke dalam rangkuman. Toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia, yaitu menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan, dan juga sikap yang mengandung kegigihan untuk mempertahankan hidup atau keyakinannya. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh atau orang yang tidak sepaham atau sepandangan dengan kita dan mendoakan mereka. Berhubungan dengan sikap Tuhan Yesus tersebut, maka sebagai orang Kristen, kita memiliki dasar yang kuat untuk toleran dengan semua orang. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang bahwa semua orang adalah adil dan setara, demikianlah kita juga harus memandang bahwa semua orang, apapun latar belakangnya, adalah sama. Sikap yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam mewujudkan sikap toleransi adalah membuat transformasi sosial, mengingat bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Manusia memiliki hak dan derajat yang sama. Demikian tadi pertemuan kita untuk kali ini. Kita akan masuk ke dalam penugasan. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan nanti. Setelah selesai silakan kumpulkan di classroom. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar bersama
hidup untuk saling toleransi antar pemeluk dengan pemeluk agama lain. Dan kami sudah diajar untuk kami saling menghargai setiap orang dalam hal perbedaan pendapat, perbedaan agama dan lain sebagainya. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh dimampukan untuk kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.